Selamat pagi Jemaat Eklesia. So good to be at church. Senang saudara bisa kembali melayani di dalam gedung walaupun gedungnya kosong. I don't know about you, but I miss church so much. I miss church a lot, saudara. Jadi kalau a little bit harap maklum kalau a little bit emotional today because I miss church. Saya sebenarnya sangat looking forward buat ngelihat saudara secara langsung. 2 minggu lalu saya ada operasi, jadi saya tidak bisa datang. So I miss the one opportunity kita bisa ketemu, but that's okay. We can do live streaming. Saudara bisa lihat saya, tapi saya tidak bisa lihat saudara. That's okay. So welcome buat semua jemaat yang mendengar melalui live streaming. It's good to have you here. Saya harap saudara dan keluarga dan keadaan baik-baik. So mari kita buka nats kita hari ini di Efesus 5, saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus chapter 5, pasal 5. Ayat yang ke-25. Satu ayat saja hari ini, saudara. Ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini saya tidak akan berbicara tentang pernikahan, tapi saya ingin berbicara tentang gereja. Kalau saudara kenal saya, if you know my heart, saudara tahu kalau my heart is at the local church. Bukan hanya di Eklesia sebagai gereja lokal saya, tapi every local church di dunia. Semua gereja kecil yang hanya isinya 20 orang, 40 orang. My heart is at the local church. So, pertanyaan yang kita akan jawab hari ini adalah, what is the church? Apakah gereja itu, saudara? Khususnya, especially, what is the church in pandemic? Apakah gereja itu di masa pandemik? Karena selama pandemik ini, saudara, bagaimana kita melakukan gereja itu berubah. Ya. Sebelum pandemik gereja itu seperti ini, saudara. Ya, kalau saudara lupa, saya bisa ingatkan saudara. Ya, setiap minggu pagi kita beres-beres, datang ke suatu gedung, ya ke Marubra, datang untuk melayani buat kita yang melayani. Ya, datang ketemu orang, say hi, lalu kita nyanyi, dengar khotbah, dan begitu kebaktian selesai kita pulang, gereja berakhir. That's how we did church. Itu kita melakukan gereja sebelum pandemik. Dan setelah pandemik bagaimana, saudara? Kita nggak lagi beres-beres, saudara, ya bangun agak siang. Kita tidak lagi pergi ke suatu tempat. Kita tidak perlu lagi datang ke gedung gereja, tapi kita gereja menjadi online. Kita login, begitu online service mulai, kita dengar khotbah, kita dengar puji-pujian. Lalu selesai service, kita logat, tutup laptop, dan gereja selesai. That's it. Cara kita bergereja, cara kita melayani berubah, saudara, selama masa pandemik ini. Tapi pertanyaannya, kalau cara kita melakukan gereja berubah karena pandemik, apakah pandemik ini juga merubah identitas gereja? The question is, if pandemic changes the way we do church, does it change who the church is? Ya, pertanyaan ini sudah ada di dalam hati saya. The first week gereja kita lockdown, saudara. Ya, seperti yang saudara katakan, my heart is filled with the local church. I love the local church. Pertanyaan ini selalu ada dalam pikiran sejak pandemik mulai. Jadi hari ini saya undang kita semua untuk berpikir dan menjawab pertanyaan ini, saudara. Ya, kalau cara kita bergereja berubah, apakah identitas gereja berubah juga karena pandemik? Karena bagaimana kita menjawab pertanyaan ini, saudara, menentukan identitas kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. So what is the church? What is the church? Apakah gereja itu? Ya, argumen pertama adalah gereja itu church equals content. Gereja itu sama dengan konten. Banyak yang berpikir kalau gereja adalah hanya mengeluarkan konten atau isi. Gereja itu artinya kita mendengar khotbah, kita menerima pengajaran, menerima puji-pujian, mendengar puji-pujian, and that's it.
Dan selama pandemik ini saudara, respon yang paling cepat dari semua gereja atau kebanyakan dari gereja adalah we do online service. Seperti sekarang, ya either live streaming atau recorded. Kalau kita tidak bisa bertemu, yang penting kita harus tetap mengeluarkan konten. We as a church, we generate konten saudara, pengajaran dan khotbah dan segala macam. Ya dari gereja besar, dari gereja kecil, bahkan di pedalaman sekalipun saya lihat saudara, semua gereja melakukan online service. And this is great. Ya, dulu hanya gereja-gereja besar yang melakukan online service. Tapi sekarang semua gereja, bahkan our beloved church is doing online service and this is great. Ya. Tapi saudara, kalau kita hanya berpikir kalau gereja itu hanya equals content, kita akan berpikir, oh kalau saya sudah dengar khotbah hari ini online, ya, berarti I have done church. Because I have received the content, now I have done church. Toh gereja yang penting kontennya, ya kan? Yang penting dengar khotbahnya. Ya, saya sudah dengar pujian, dengar khotbah, tutup laptop, tutup iPad, that's it, I've done church. Tapi apakah itu gereja yang dibangun oleh Yesus? Gereja yang hanya mengeluarkan konten, saudara. Saya rasa tidak. Ada aspek lain yang membuat gereja itu adalah suatu gereja Tuhan. Ya. Yesus membangun gereja bukan agar kita hanya mengeluarkan konten, saudara. Tapi Yesus membangun gereja untuk memuridkan. Matius 28 berkata begini. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Walaupun Yesus berkhotbah, He is the content creator, saudara. Ya, kalau Yesus punya YouTube channel pada waktu itu, He is the content creator. Ya, tapi discipleship atau pemuritan tidak terjadi pada waktu dia. Pemuritan tidak terjadi pada waktu Yesus berkhotbah di depan 3.000 orang, di depan 5.000 orang. Tapi pemuritan terjadi pada waktu Yesus berjalan bersama ke-12 murid-muridnya. Pemuritan terjadi pada waktu Yesus hidup bersama murid-muridnya. Pemuritan terjadi behind closed doors. Pemuritan terjadi in a small group. Pemuritan terjadi in your family. Pemuritan terjadi in a small setting. Pertanyaan yang semua gereja harus jawab bukanlah bagaimana kita mengeluarkan konten. Tapi bagaimana kita melakukan discipleship di masa pandemik ini, saudara. Again, mengeluarkan khotbah is great. Tapi saudara, apakah saudara overwhelmed dengan konten? Ya, saya jamin kalau saudara punya Facebook, silakan buka, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Ya, saudara buka Facebook saudara. Hari Minggu jam 9 dan sampai jam 10 begitu banyak gereja melakukan online service sekaligus, saudara bisa pilih. Saudara bisa pilih gereja yang paling bagus, pengkhotbah yang paling bagus. Tapi itu tidak sama dengan pemuritan, saudara. Pemuritan terjadi in a smaller group. Bukan hanya menerima, tapi di mana kita bisa melakukan. Kita bisa do and walk and live together with Christ. Itulah pemuritan terjadi, saudara. Jadi pertanyaan yang penting yang harus kita jawab sebagai gereja adalah bagaimana kita memuridkan di masa isolasi seperti ini. Di mana kita tidak bisa bertemu. I think this is an opportunity, bukan hanya a challenge sebagai kita sebagai gereja. Tapi a unique opportunity di mana kita generasi yang mengalami pandemik. Di mana kita bisa melakukan pemuridan secara unik yang tidak pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. The question is, how do we as a church embrace misi kita untuk memuridkan? Poin yang kedua, saudara, ada yang banyak aspek lain yang kita sering dengar adalah church equals community. Gereja sama dengan komunitas. Ya memang benar, saudara, gereja bukanlah hanya gedung. Ya, gereja bukan artinya gedung. Tetapi suatu perkumpulan jemaat Tuhan, suatu perkumpulan orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yang sudah diredeem, ditebus oleh Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika gereja berhenti berkumpul seperti sekarang, saudara, apakah gereja tersebut berhenti menjadi suatu gereja?
When the church doesn't have a community or cannot have a community, apakah gereja itu berhenti menjadi gereja? Tentu saja tidak. Memang komunitas adalah salah satu aspek gereja yang sangat kuat. Tapi kalau kita hanya melihat gereja hanya sebagai komunitas, ya, kita tidak melihat identitas gereja yang sesungguhnya. Karena begitu gereja tidak berkumpul seperti sekarang, tidak ada komunitas. Apakah identitas gereja berubah? Ya, saya rasa tidak, saudara. Ya, ketika gereja hanya dilihat sebagai suatu komunitas, pada waktu gereja tidak berkumpul, gereja itu akan berhenti menjadi gereja. Ya. Makanya apakah church equals community? Apakah church hanya equals community? Tidak juga, saudara. Ya. Kalau kita melihat gereja hanya sebagai pemberi konten, pada waktu masa pandemik ini justru gereja di mana-mana berkembang, saudara, dengan online service, which is great. Tapi kalau kita hanya melihat gereja hanya sebagai komunitas, pada masa pandemik ini justru gereja itu sepertinya tidak berfungsi. Iya kan? Lalu pertanyaannya, apakah gereja itu? Kalau gereja bukan equals content atau gereja bukan equals community, what is the church? What is the essence atau identitas gereja? Ya, apakah gereja itu? Who are the church? Apakah identitas gereja berubah sebelum dan sesudah adanya pandemik? Saya rasa tidak, saudara. Karena Yesus menjanjikan, Yesus sendirilah yang membangun jemaatnya. Dan alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Jadi selama 2000 tahun gereja Tuhan itu tetap berdiri dan tetap berkembang di tengah-tengah persekusi, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah perang, musibah, kelaparan, bencana, dan pandemik sekalipun. The church doesn't change. The church keeps growing. The church keeps advancing through everything that the world is trying to destroy the church. Dari semua yang dunia mencoba meruntuhkan gereja Tuhan tetap berkembang. Haleluya. And that's why. Karena identitas gereja tidak berubah melalui segala persekusi, penganiayaan, perang, musibah, dan segala macam. Terutama pandemik yang sekarang ini, saudara. Karena identitas gereja yang diberikan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah gereja Tuhan. Gereja adalah identitas yang sama yang gereja Tuhan di mana-mana harus miliki. So, kalau gereja Tuhan itu lebih dari sekedar pemberi konten, lebih dari sekedar komunitas, esensi dan identitas gereja Tuhan adalah persekutuan dengan Kristus. The church is communion with Christ. Gereja adalah persekutuan dengan Kristus. Communion with Christ. Communion di sini bukan hanya berarti Holy Communion atau perjamuan kudus yang kita baru saja lakukan. Tapi kita bisa melihat the way we do Holy Communion. Pada waktu kita melakukan Holy Communion, there's an essence. Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Communion di sini berarti common union. Gereja adalah persekutuan yang intim dengan Yesus. Dan ini kita bisa ambil dari kesimpulan ini dari Efesus 5 ayat 25, saudara, yang kita sudah baca. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini Paulus menyamakan hubungan Kristus dengan jemaatnya, dengan gerejanya, dengan saudara dan saya. Dia menyamakan dengan hubungan antara suami dan istri, saudara. Ya. A couple bisa dibilang suami dan istri menurut banyak hal. Ya, kalau mereka punya surat nikah contohnya, mereka sudah diberkati, sudah sign marriage certificate, mereka bisa dibilang suami istri. Ya, tapi berapa banyak, saudara, pasangan suami istri yang punya surat nikah, ya, memakai cincin, tapi tidak hidup seperti suami istri. Sadly, lumayan banyak. Ya, jadi apa yang menentukan? Apakah hubungan suami istri, seorang couple, sebuah couple yang punya hubungan suami istri, apa yang menentukan? Yang menentukan kalau suatu pasangan itu adalah suami istri itu lebih dari satu sertifikat
atau formalitas, atau cincin sekalipun saudara. Yang menentukan suatu pasangan adalah suami istri, adalah hubungan mereka sendiri. Their own relationship defines who they are. Hubungan mereka menentukan siapa mereka. Tidak peduli seberapa mahal cincin pernikahan kita. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan suami, dengan istri, can that be called a marriage? I don't think so. Jadi yang menjadikan kita sebagai gereja Tuhan, bukanlah ini saudara. Bukanlah formalitas. Bukanlah kita pergi gereja setiap minggu. Bukan pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita melayani, pada waktu kita mendengar firman, pada waktu kita datang ke gereja. No, yang menjadikan kita, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan adalah hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Jadi gereja, identitas gereja, benar-benar gereja hanya terjadi kalau kita punya communion with Christ. Common union, persekutuan yang intim. Jonathan Parnell, seorang hamba Tuhan di Amerika berkata seperti ini. Communion is this glorious fellowship with God that fulfills the purpose of our existence. Persekutuan adalah hubungan yang mulia dengan Tuhan yang memenuhi tujuan keberadaan kita. Kita diciptakan untuk communion dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita diciptakan untuk hidup dengan Tuhan. It's a glorious fellowship, hubungan yang mulia dengan Tuhan. John Piper tambahkan, communion with God is the end for which we were created. Persekutuan dengan Tuhan adalah tujuan dari mana kita diciptakan. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk mencari uang, untuk membangun keluarga, membangun karir. Saudara dan saya, kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuan kita diciptakan. To live, to have a relationship dengan intim dengan Tuhan. Dan persekutuan dengan Tuhan ini juga dijelaskan di doa Yesus di Yohanes 17 ayat 21. Ya, ini Yesus doakan untuk menjadi satu. Ya, kesatuan jemaat Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ya, garis bawah ini saudara. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Agar mereka juga di dalam kita. Ya, kita di dalam Tuhan. Itu doa Yesus. That we are in Christ. Tahukah saudara, keintiman yang sama diucapkan Paulus berulang-ulang di surat-suratnya di Perjanjian Baru. Ya, saya sudah sering katakan ini saudara. Sebutan favorit Paulus untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan pada waktu dia mengatakan suratnya kepada jemaat Tuhan. Bukan jemaat, bukan gereja, ataupun orang Kristen atau orang percaya. Ya, tapi sebutan favorit Paulus untuk jemaat Tuhan adalah those who are in Christ. Ya, yang di dalam Kristus. Kita bisa melihat keintiman hubungan yang Tuhan mau ada di dalam gereja Tuhan. The church is those who are in Christ. Punya communion with Christ. Punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah gereja. Oswald Chambers berkata seperti ini. The one true sign of discipleship is intimate oneness with Jesus. A knowledge of Jesus that nothing can shake. Satu-satunya tanda pemuritan yang sejati adalah kesatuan yang intim dengan Yesus. Pengetahuan tentang Yesus yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Jadi saudara, ukuran gereja bukanlah konten, apakah gereja itu mengeluarkan khotbah setiap minggu atau tidak. Ukuran suatu gereja bukanlah komunitas, apakah gereja itu berkumpul atau tidak. Tapi ukuran gereja, identitas gereja, esens dari gereja adalah yang menjadikan gereja kita adalah gereja Tuhan, adalah bagaimana kita
bersekutu dengan Kristus. Communion with Christ. Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus? Sekarang pertanyaannya saudara. Apa bedanya kalau kita mendefinisikan gereja Tuhan seperti ini? Ya. What does it mean? Apa artinya? Ya, this is more practical. Kalau definisi gereja adalah communion with Christ, itu berarti saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan. Buat kita yang ada di dalam Kristus, yang kita punya hubungan dengan Kristus, kita bisa disebut gereja. Ya, nggak usah ada kebaktian, it's okay. Gedung gereja tutup, it's okay. Because you and I, saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah jemaat Tuhan. Kita adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. We are people that have communion with Christ. Yang pertama saudara, apa artinya? Artinya, gereja bukan lagi kegiatan yang kita tambahkan, tetapi hubungan dengan Tuhan yang konstan di hidup kita. Ya. Gereja bukan lagi kegiatan saudara. Kalau kita definisikan gereja adalah communion with Christ. Kalau kita hanya melihat gereja sebagai konten dan komunitas, kita akan datang ke gereja sebagai kegiatan yang kita tambahkan di hari Minggu. Ya benar? Ya enggak? Karena kita hanya melihat gereja sebagai pemberi konten, jadi kita menambahkan gereja itu sebagai kegiatan yang kita tambahkan. Kalau kita butuh sesuatu dari gereja, butuh khotbah atau pengajaran, kita tambahkan gereja itu sebagai tambahan kegiatan. Ya, hari Minggu kita datang ke gereja. Kalau kita nggak butuh, kita hilangkan kegiatan. Kalau kita lagi busy, kita lagi sibuk, itu gereja adalah sesuatu optional activity yang kita bisa hilangkan. Kalau kita sibuk, oh minggu ini nggak usah ke gereja. Ya. Tapi saudara, kalau kita melihat gereja sebagai communion dengan Kristus, kita bisa lakukan gereja itu di mana dan kapan saja. Karena gereja bukanlah aktivitas, tapi gereja adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apa jadinya saudara kalau hubungan suami istri hanya berdasarkan kegiatan? Bukan berdasarkan hubungan. Ya, itu namanya bukan suami istri, itu namanya partner kerja. Dan sadly, banyak juga pasangan suami istri seperti ini saudara. Karena kesibukan, they work well together. Yang ngurus anak, bisa gonta-ganti, kamu yang antar les ini, antar sekolah dan segala macam, they work together well. Tapi when there's no task, when anak-anak sudah besar, anak-anak sudah keluar, mereka bingung. Karena tidak ada hubungan. Seberapa banyak dari kita treat gereja sebagai aktivitas, rather than hubungan dengan Tuhan. Jadi pada waktu nggak ada gereja, pada waktu tidak ada aktivitas gereja, kita bingung. How do I connect with Christ? Bagaimana kita melakukan hubungan dengan Yesus? Dan itu yang pertanyaan yang saya punya 4 bulan yang lalu saudara. Karena selama saya lahir baru, church equals activity. Gereja, pelayanan, datang ke gereja, tapi begitu diambil aktivitas gereja, kita bingung. Dan I think this is a unique opportunity saudara. Di mana Tuhan mau reset His church, His beloved church. Untuk kita yang terlalu sibuk dan melihat gereja sebagai aktivitas yang kita tambahkan. Dan kembali ke esensi gereja, yaitu hubungan dengan Kristus. Dia mau hilangkan semua aktivitas. Dan dia mau membangun kembali hubungannya dengan gerejanya. Dengan saudara dan saya yang di rumah. Let's build that. Right? Jadi gereja tidak lagi menjadi kegiatan yang kita tambahkan di kesibukan kita saudara. Tapi gereja adalah suatu hubungan dengan Tuhan yang konstan di hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak up and down. Seperti hubungan kita dengan manusia. Tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang konstan di hidup kita. Itu yang pertama. Arti yang kedua saudara. Apa artinya kalau gereja itu adalah suatu communion dengan Kristus? Arti kedua adalah pertumbuhan rohani tidak lagi di outsource ke gereja, tetapi ada di hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak dari kita
Ya, terkadang kita outsource pertumbuhan rohani kita kepada gereja. Kalau kita mau jujur. Ya, pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab gereja. Pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab pendeta. Pendeta yang harus mengurus tanggung jawab untuk pertumbuhan rohani. Our spiritual growth is outsourced, saudara. Ya, berapa banyak kita menyerahkan pertumbuhan rohani anak-anak kita kepada Sunday School, saudara. Kita datang ke gereja, sono ke Sunday School, and biar anak-anak, biar guru-guru Sunday School yang ngajar. And kita expect guru-guru Sunday School mengajar half an hour every week, dan expect anak-anak kita tumbuh godly. Tapi kita sendiri tidak pernah mengajar anak-anak kita. Ya. Seberapa banyak kita melihat gereja sebagai outsource company untuk pertumbuhan rohani kita. Tapi sebetulnya, saudara dan saya, pertumbuhan rohani kita ada di hubungan kita pribadi dengan Kristus. Ini bedanya, saudara. Kita sebagai jemaat gereja Tuhan dengan agama-agama yang lain. Paulus katakan, we are a royal priesthood of all believers. Setiap orang percaya adalah imam-imam yang bisa datang ke Tuhan langsung. Kita tidak perlu pendeta atau gereja sekalipun untuk outsource atau mempertanggungjawabkan kita punya pertumbuhan rohani. Karena kita punya hubungan langsung dengan Kristus. Ya. Kalau kita melihat gereja sebagai communion with Christ, itu artinya saudaralah gereja. Keluarga saudara adalah gereja. Selama saudara punya hubungan dengan Tuhan, itulah gereja. Dan pertumbuhan rohani saudara bukan lagi tanggung jawab gereja atau pendeta atau Sunday school teacher. Tapi pertumbuhan rohani saudara ada di hubungan saudara dengan Yesus. And that is the good news, saudara. Kita gak perlu datang ke gereja. Pertumbuhan rohani bisa terjadi di rumah kita. Pada waktu kita bangun pagi. Pada waktu kita bikin coffee. Ya. We talk to God every day. Pada waktu kita berdiam di dalam Kristus. Karena pertumbuhan rohani kita ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita cultivate atau semakin kita olah hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh secara rohani. Saudara bisa bertumbuh walaupun gereja tidak berkumpul. Amin. Pertanyaannya, sudahkah saudara cultivate atau olah hubungan dengan Tuhan selama pandemik ini? Again, saudara, saya rasa kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di dalam pandemik ini adalah masa-masa unik di mana kita bisa cultivate atau mengolah hubungan kita dengan Tuhan secara unik di mana generasi-generasi yang lain sebelumnya tidak bisa lakukan. Ya. Spend more time dengan Tuhan. Spend more time berdiam diri dengan Tuhan. Kalau dulu kita sibuk melayani, seberapa banyak dari kita spend silence and solitude di dalam Tuhan. We cannot be silence di dalam Tuhan. Ya. Kalau dulu kita serahkan anak-anak kita ke Sunday School, maybe it's time buat saudara duduk bersama anak-anak. Ya, bacakan firman, nggak usah ngajar Sunday School, saudara. Maksud saya, you don't have to be a theologian to be there. Just baca firman. Ya. And one more thing, maybe tell your faith story ke anak-anak. Ya. Bagaimana saudara mengenal Tuhan pertama kali? I will assure you, they will impact their life more than the stories of all Sunday school teacher yang kita punya. Because kids, let me tell you, pada waktu daddy dipanggil Tuhan. Pada waktu daddy dipilih Tuhan. Ya. And I will assure you, itu akan impact langsung kepada anak-anak saudara lebih dari semua cerita yang guru-guru Sunday School ceritakan. Because it's real. It's real faith for their parents. Mari kita cultivate, kita olah hubungan kita dengan Tuhan selama pandemik ini. Dan arti yang ketiga, saudara,
Apa artinya kalau gereja itu adalah communion with Christ? Arti ketiga, artinya gedung gereja bisa tutup tapi hubungan dengan Yesus tidak pernah putus. Amin. Gedung gereja bisa tutup, kita nggak tahu kapan bukanya, but it doesn't matter because hubungan dengan Yesus tidak pernah putus. Roma 8:38-39 berkata seperti ini, Saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab aku yakin itulah hubungan yang saudara dan saya punya di dalam Yesus. Constant love. Constant love from Bapa kita di surga melalui Yesus. Nothing can separate that love. Not even a global pandemic, saudara, yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Gedung gereja boleh tutup, tapi kita sebagai gereja, we as a church, terus mempunyai communion dengan Kristus. Hubungan yang intim dengan Tuhan kita melalui Yesus. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, ingat, kalau saudara adalah gereja Tuhan, kita adalah gereja Tuhan, dan Tuhan mengasihi gerejanya. Sama seperti suami, a proper loving husband kepada istrinya. Begitulah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nothing can separate kita dari kasih Tuhan. Karena saudara dan saya adalah gereja Tuhan. We are God's church. Karena gereja lebih dari pemberi konten, saudara. Gereja lebih dari komunitas. Gereja adalah hubungan dengan yang intim dengan Kristus. Mari kita semua cultivate hubungan kita dengan Yesus selama pandemik ini. Di keluarga saudara. Dan saudara sendiri pribadi. Cultivate hubungan kita dengan Yesus. Olah terus. Ya, jangan hiraukan, jangan hindarkan. Karena tidak ada gereja, kita sia-siakan kesempatan ini, saudara. Terus cultivate that relationship with God through Jesus. Melalui renungan, melalui doa, melalui penyembahan. Semua bisa dibangun di dalam keluarga dan di dalam pribadi kita, saudara. Saudara tidak perlu menunggu gedung gereja buka. Karena saudara adalah gereja Tuhan. Saudara punya hubungan yang intim dengan Kristus. Let's cultivate that, saudara. Apakah sangat rugi, saudara, kalau seorang suami mengasihi istrinya, tapi istrinya tidak enjoy the relationship dengan suaminya? Istrinya hanya suam-suam kuku. Ya, begitu suaminya showers the wife dengan presence, with love, with care, with grace. Dan istrinya hanya diam-diam saja. Rugi, saudara. Tapi begitu kita cultivate relationship kita dengan Tuhan, oh alangkah indahnya. Yeah, that's where our hope comes from. That's where our joy comes from. Yeah. Although I miss the church as a building, as a perkumpulan, but we can still cultivate hubungan kita dengan Yesus. Karena saudara dan saya adalah gereja. Saya undang pemain musik. Saya akan tutup. Mari kita berdoa. Saya beri saudara waktu beberapa saat untuk merenungkan, reflect firman Tuhan hari ini. Jangan terburu-buru, saudara. Ya, reflect. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada hati saudara. The church is communion with Christ. Gereja adalah hubungan persekutuan yang intim dengan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana
kita cultivate that relationship. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih-Mu? Dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu? Dengan apa Ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, kita semua adalah unfaithful wife. Tapi Tuhan mengirim Yesus untuk menebus segala dosa, segala kesombongan, segala selfishness di dalam hati kita. Karena kita tahu, karena Tuhan tahu kita tidak bisa melakukan itu semua. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. We always unfaithful kepada Tuhan. But yet, God in His great mercy and grace mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang, untuk hidup sebagai manusia, blameless, perfect, yet Dia dikondem untuk mati di kayu salib. Kayu salib yang seharusnya menjadi tempat saudara dan saya. Yet, like a loving husband, Dia berkata, I will take your place. I will die so you can live. I will redeem you. I will love you because you are my beloved bride. And that's the beginning of our relationship dengan Yesus. Itulah hubungan kita dengan Yesus. Yesuslah yang membeli segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu untuk menebus saudara dan saya. So we can be cleansed.
kita bisa dibilang righteous, kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Isn't it a waste if we throw all that away? We throw all pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi let's kita cultivate hubungan kita dengan Yesus. Setiap hari, setiap saat. Tidak tunggu hari Minggu, tidak tunggu gereja buka. But every single time we have a loving God who has done everything for us. Bapak, kami bersyukur kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami bisa mendengar, kami bisa mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan siapa gereja Tuhan itu sebenarnya. Terima kasih sudah memanggil kami dan menebus kami sebagai gereja-Mu melalui Yesus. Tuhan, kami minta kiranya ajar kami untuk cultivate, mengolah hubungan kami lebih lagi dengan Kau Tuhan. Biarkan kami melihat that You are a good God, that Your heart is close to the broken people, to the imperfect, to the sinners, to the sufferers. Your heart is close to us. Kami tidak mau menyewa-nyewakan pandemik ini Tuhan. Kami tidak mau begitu kita keluar dari pandemik ini Tuhan, kami mau iman kami jauh lebih kuat. Kami mau rohani kami lebih dewasa. Kami mau hubungan kami dengan Kau jauh lebih dekat. Bukan despite of the pandemic, tapi justru karena adanya pandemic. Karena kami bisa belajar how to build true proper relationship dengan Yesus. Dan kami bisa melihat how beautiful You are in our life. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta dan kami naikkan doa ini. Amin. God bless you. I love you all. And please be safe.